Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu penggunaan kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Ragam bahasa menurut sudut pandang penuturnya. Ragam bahasa menurut sudut pandang penuturnya dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, ragam bahasa menurut daerah disebut dengan dialek. Kedua, ragam bahasa menurut pendidikan formal. Ketiga, ragam bahasa menurut sikap penuturnya. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Bidang atau pokok persoalan. 2. Media atau sasarannya. 3. Pencampuran. Yang pertama adalah bidang atau pokok persoalan. Bidang ini dipengaruhi luasnya pergaulan, pendidikan, profesi, dan bidang-bidang yang dikuasai penuturnya. Kedua, yaitu media atau sasarannya. Pada jenis ini, banyak dipengaruhi ragam lisan dan ragam tulisan. Jenis yang ketiga yaitu pencampuran. Adanya pencampuran antara bahasa-bahasa yang digunakan secara berdampingan. Jenis-jenis ragam bahasa lainnya yaitu: berdasarkan bidang atau keperluannya, meliputi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. 2. Berdasarkan media pembicaraan, meliputi ragam lisan dan ragam tulis. Ketiga, menurut hubungan antar pembicara, meliputi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa akrab. Tujuan berbahasa yaitu sebagai berikut. Pertama, menggambarkan. Tujuan berbahasa yang kedua yaitu menjelaskan. Ketiga, memerintah. Keempat, berargumen atau berpendapat. Dan tujuan berbahasa yang kelima yaitu menceritakan atau menarasikan. Adapun fungsi dari bahasa baku yaitu: yang pertama, sebagai bahasa pemersatu. Kedua, sebagai pemberi kekasan. Ketiga, sebagai bentuk kewibawaan. Dan yang keempat, sebagai acuan berbahasa. Berikut ini adalah 3 dimensi sikap terhadap bahasa baku, meliputi: pertama, sikap kesetiaan bahasa. Kedua,
sikap kebanggaan bahasa. Ketiga, sikap kesadaran norma dan kaidah bahasa. Berikut ini kita juga akan mempelajari tentang aturan-aturan berbahasa. Aturan-aturan berbahasa yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta kesesuaian dengan konteks dan kesesuaian dengan kaidah. Bisa pula aturan berbahasa yang baik yaitu kesesuaian dengan konteks. Sedangkan aturan berbahasa yang benar yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa. Berikut ini adalah karakteristik dari teks ragam ilmiah. Karakteristik teks ragam ilmiah terdiri dari 1. Lugas dan cermat. 2. Ekonomis. 3. Objektif. 4. Tidak melibatkan perasaan. 5. Mengutamakan informasi. 6. Membakukan makna, kata, ungkapan, dan gaya pemberiannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu statis dalam peristilahannya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang tipe-tipe dari kalimat. Tipe-tipe kalimat itu sendiri terdiri dari sebagai berikut. Pertama, kalimat deskripsi. Kedua, kalimat prosedur. Ketiga, kalimat laporan hasil observasi. Keempat, kalimat yang dibuat surat. Kelima, kalimat yang terdapat di dalam berita. Keenam, kalimat dalam cerita pendek. Ketujuh, kalimat yang terdapat dalam cerita rakyat atau hikayat. Pokok bahasan yang terakhir yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai kandungan informasi secara baik dan tepat. Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. Kalimatnya lengkap, logis, sepadan, bersatu, dan hemat. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.